Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita mau ibadah, mari kita persiapkan hati kita. Kakak percaya adik-adik sudah rapi, sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng di rumah. Yuk kita mau persiapkan hati kita. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Kita tutup mata kita mau siapkan hati kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, mau puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan baik bagi kita, Dia Bapa yang mengasihi kita. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami syukur Tuhan buat penyertaan-Mu hingga sampai saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Tuhan pada saat ini kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Tuhan ini hidup kami memuji Engkau, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan lewat pujian, penyembahan kami, lewat persembahan kami. Biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita dari surgawi boleh mengalir atas hidup kami di tengah-tengah ibadah kami, di rumah kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Adik-adik yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita mau menyembah Raja dari segala Raja. Adik-adik siap memuji Tuhan? Mari tepuk tangan di atas kepala yuk. Jesus, you are Savior.
kasih Tuhan, adik-adik. Hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Papi Mami boleh membantu adik-adik untuk memberikan persembahan secara online. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau satukan hati, kita mau berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini Tuhan kami mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberkati persembahan kami menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Engkau berkati Tuhan Papa Mama yang sudah memberikannya, berkati setiap adik-adik yang memberikannya, yang beribadah di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji dan termulia nama-Mu Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia
kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau menyembah Tuhan, berikan yang terbaik penyembahan kepada Tuhan, sebab kebaikannya selalu dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau naikkan penyembahan kami pagi-Mu ya Tuhan. Pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, nyanyian kami, sukacita kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, thank you Jesus. Adik-adik naikkan penyembahan ini, katakan my Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love, my comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Lebih sungguh-sungguh lagi yuk, katakan Yesusku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Tiada janji yang seperti ada padamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Adik-adik, ayo kita sembah Tuhan. Angkat kedua tangannya, bilang terima kasih sama Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Ini nyanyian kami, ini pujian kami, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Layak Kau disembah, layak Kau ditinggikan. Kami worship Jesus, we worship Your Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bagimu pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Naikkan penyembahanmu adik-adik, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu adik-adik, lewat penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami sayang Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini nyanyian kami Tuhan Yesus, ini pujian kami Bapa yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Adik-adik, angkat kedua tangannya yuk, tinggi-tinggi. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan imanmu, angkat pujianmu kepada Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
hari ini kakak seneng banget karena kalian semua semangat untuk ikut Kids Church di hari Minggu ini. Siapa yang excited untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini boleh sorakan wuh. Wah, rame banget suaranya. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau baik buat setiap kami. Engkau telah memelihara kami, papa mama kami, kakak adik kami sampai hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami buka pendengaran kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini boleh mengubahkan kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi setiap harinya dan memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Cerita ini kalian bisa baca di Alkitab di kitab Lukas 10 ayat 28. Mungkin adik-adik udah pernah dengar atau udah pernah baca di Alkitab sebelumnya. Nah untuk adik-adik yang belum pernah dengar atau belum pernah baca, dan yang udah pernah dengar, udah pernah baca, juga kalian boleh menyimak cerita ini sekali lagi ya. Pada suatu hari, ada seorang Samaria yang hendak melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Kak, dari Yerusalem ke Yeriko itu naik apa sih? Naik pesawat. Dulu belum ada pesawat. Naik mobil, mungkin naik mobil. Dulu juga belum ada mobil. Oh, ternyata orang Samaria ini naik kedelai. Naik kedelai? Bener gak sih adik-adik? Naik kedelai atau naik keledai? Kedelai atau keledai? Naik keledai. Oke, pintar semuanya. Tandanya semuanya masih bisa dengerin firman Tuhan hari ini. Kita lanjut ya ceritanya. Orang Samaria ini naik keledai dari Yerusalem ke Yeriko. Tapi adik-adik tahu nggak kalau perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu banyak gunung-gunung, banyak lembah-lembah. Dan gunung-gunung dan lembah-lembah itu biasanya banyak orang jahat, banyak perampok-perampok yang suka sembunyi di belakang gunung-gunung dan lembah-lembah itu. Jadi biasanya orang tuh suka takut kalau jalan, kalau naik keledai lewat-lewatin situ. Nah, tapi karena si orang Samaria ini tetap harus berangkat ke Yeriko, jadi akhirnya dia tetap memberanikan diri untuk naik keledai ngelewatin gunung-gunung dan lembah-lembah itu. Sampai pada suatu saat ketika dia lagi naik keledainya nih ya. Keledai kan jalannya pelan atau lambat? Loh, pelan sama lambat sama. Pelan atau cepat? Keledai jalannya lambat, nggak kayak kuda ya. Jadi dia jalan pelan-pelan nih ya. Tiba-tiba dari belakang gunung-gunung itu tuh ya, keluar semua orang-orang jahat. Ya, kita rampok dia. Dikejar. Wah, dia mau lari tapi keledainya nggak bisa lari. Ini bukan naik kuda, apalagi bukan naik mobil, apalagi bukan naik motor gitu ya. Dia mau lari nggak tahu mau lari kemana. Teriak-teriak, tolong, 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 tolong. Nggak ada yang bisa tolongin karena di situ tidak ada orang lain selain dia. Jadi penjahatnya, perampoknya semuanya datengin dia, dipegang, dipukulin ya. Wah, sampai orangnya jatuh dari keledai dan semua barang kepemilikan dia semuanya diambil. Kasian banget ya. Adik-adik kasian nggak sama orang Samaria ini? Dia luka semuanya. Mukanya berdarah, badannya berdarah, kakinya berdarah. Matanya mungkin bengkak, bibirnya bengkak kayak disengat tawon. Dia minta tolong, tolong. Tapi nggak ada yang bisa tolongin karena di situ tidak ada orang. Semua barangnya semuanya diambil. Pokoknya dia sengsara banget.
Waktu itu dia berbaring di padang gurun. Dia bilang, ini aku pasti mati nih, sebentar lagi aku mati. Aku udah lemes banget nih, aku udah berdarah-berdarah semua nih. Gak ada yang bisa tolongin aku. Aduh Tuhan, tolongin dong, gimana nih? Gak ada yang bisa tolongin aku, udah mati, udah gak punya apa-apa lagi. Aku luka-luka semuanya. Tolong, tolong. Gak ada yang denger. Sampai pada suatu saat dia dengar suara keledai dan suara orang. Oh, waduh, pengharapannya mulai timbul. Wah, ada orang. Oh, tapi dia nggak bisa wah gini ya. Dia kan udah terkapar gitu ya, udah. Ada orang. Wah, berarti dia bisa selamat nih, bisa ditolongin nih. Dia buka kupingnya lagi. Siapa ya? Ada suara keledai, ada suara orang. Loh, kok suara orangnya kayak lagi berdoa? Wah, orang-orang yang berdoa ini pasti imam-imam nih. Wah, kalau imam itu apa ya zaman sekarang? Imam-imam itu mungkin bapak pendeta gitu ya. Mungkin kakak sekolah minggu. Mungkin siapa ya? Pokoknya orang-orang yang biasanya dia ketemuin di gereja. Wah, ini pasti orangnya baik hati banget. Pasti dia mau menolongin aku nih. Apalagi aku udah terkapar begini nih. Aku udah gak punya apa-apa nih. Aku udah berdarah-berdarah gini nih. Pasti aku mau ditolongin. Terima kasih Tuhan karena mengirimkan seorang imam deket-deket ke sini, jalan ke sini. Waktu makin lama dia dengar suaranya makin deket. Dia teriak, nggak bisa teriak, tapi dia ngomong, tolong. Beneran, imamnya lihat siapa itu ya? Kok kayaknya kedengaran suara kecil minta-minta tolong. Imamnya lihat, kok ada orang terkapar, mukanya berdarah, badannya berdarah, udah nggak pakai baju, bajunya udah diambilin juga semuanya, keledainya juga mungkin udah diambil. Orang siapa nih? Waktu imam itu ngeliat, waduh, dari mukanya kayaknya orang Samaria. Nah, adik-adik, ternyata orang Yahudi musuhan sama orang Samaria. Jadi imam itu waktu lihat, waduh, ini orang Samaria nih yang lagi terkapar, yang lagi berdarah-berdarah. Tolong nggak ya? Kira-kira ditolong nggak sama imamnya? Tidak, imamnya lihat, lalu imamnya jalan. Dadah. Imamnya pergi. Tolong. Aduh, sedih banget orang Samarianya. Aku udah berharap seorang imam akan menolong aku ketika aku sedang terluka. Ternyata dia cuma lewat. Aduh, udah deh, no hope deh aku. Nggak ada harapan lagi deh. Siapa lagi coba yang bakal lewat sini dan bakal nolongin aku? Imam-imam aja ngelihat aku nggak nolongin aku. Udahlah, kayaknya aku berserah aja. Kayaknya aku bakalan mati di padang gurun sini deh. Sampai akhirnya dia dengar lagi ada suara. Wow, ada suara lagi. Suara keledai. Suara orang lagi nyanyi-nyanyi. La 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 la. Wah, siapa nih? Ada penyanyi. Kira-kira lewat di sini nih, naik keledai juga nih. Kira-kira orangnya bakal ngelewatin aku atau bakal nolongin aku ya? Waktu dia lihat dari jauh, wah, orang Lewi. Adik-adik, orang Lewi itu pada zamannya adalah imam-imam pemuji penyembah. Orang yang biasa nyanyi, mimpin pujian, melayani di bait Allah. Wah, pasti baik banget dong orangnya. Pasti mau nolongin dong, iya kan? Jadi dia teriak sekali lagi. Sampai orang Lewi itu, kok kayak ada yang manggil ya? Lala, kok kayak ada yang manggil tolong-tolong ya? Terus dia lihat, ada orang berdarah-berdarah, mukanya bungkak-bungkak, abis dipukulin, abis dirampok nih kayaknya nih.
apakah orang Lewi itu akan menolong si orang Samaria? Jawabannya tidak, adik-adik. Orang Lewi itu jalan terus. Tolong, please, aku udah gak tahan lagi, aku udah mau mati. Tapi orang Lewi itu, aduh sorry, aku lagi buru-buru, aku lagi sibuk, aku gak bisa. Orang Samaria lagi gitu katanya orang Lewi kali ya. Aduh enggak, gak bisa, aku gak punya waktu. Dia pergi. Ya, orang Samarianya sedih. Aduh, 2 kali ada yang lewat, tapi aku tetap nggak ditolongin. Aduh, gimana nih? Udah pasti aku mati. Tapi terakhir kali dia dengar lagi ada orang lagi yang lewat. Bunyi suara langkah keledai. Dia rasanya karena udah 2 kali dilewatin sama orang, rasanya dia udah sedih, dia udah gak berani lagi minta tolong. Kayaknya udah gak punya pengharapan lagi. Akhirnya dia diem, dia cuman Tapi orang ini mendengar. Ketika orang ini mendengar, dia lihat, ada orang. Kok ada orang ini terluka? Ternyata orang ini yang datang adalah orang Samaria. Orang ini terluka, ya ampun, kasihan banget. Dia datang, dia menghampiri, dia turun dari keledainya gitu ya. Waduh, kasihan banget orangnya. Dilihat, aduh lukanya banyak banget, udah berdarah-berdarah. Kamu nggak apa-apa? Aku kesakitan, kata gitu. Ayo, aku bantu. Dia elap lukanya, dia cuci pakai air, lalu dinaikin ke atas keledainya orang Samaria ini. Dibawa naik keledai sampai ke penginapan. Lalu dia rawat orang ini di penginapan itu sampai luka-lukanya bersih semuanya. Dan ketika dia mau pergi, orang Samaria ini bilang, titip pesan sama yang punya penginapan. Nih Pak, saya tinggalin uang ya Pak, sebanyak 2 dinar. Bapak tolong liatin ya teman saya ini yang tadi saya bawa ya. Kalau dia butuh makan, beliin makan Pak. Kalau dia butuh minum, pesenin minum Pak. Tolong liatin dia lagi sakit, dia lagi luka-luka Pak. Tolong lukanya dibersihin terus Pak ya sampai dia sembuh. Ini saya tinggalin duit. Kalau duitnya kurang bilang aja Pak, nanti saya kasih lagi, saya balik lagi. Sekarang saya harus pergi, ini uangnya, sisanya nanti saya talangin ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Orang Samaria ini begitu memiliki belas kasihan sama seperti Tuhan Yesus. Teman-teman, adik-adik, kalian lihat bahwa orang Samaria yang mungkin selama ini dimusuhin sama orang Yahudi, dimusuhin sama imam-imam, dimusuhin sama orang Lewi, mereka gak suka. Tapi ternyata orang Samaria ini, dia punya hati yang baik. Dia punya hati seperti Kristus yang memiliki belas kasihan buat orang-orang lain yang sedang dalam kesusahan, yang sedang membutuhkan. Teman-teman gimana? Bagaimana dengan adik-adik semua di rumah? Apakah kalian ketika kalian lihat teman-teman kalian lagi susah, nggak punya uang untuk jajan, papa mamanya nggak punya pekerjaan, mungkin mereka lagi sakit, adik-adik apakah mau membantu teman-temannya? Sama seperti orang Samaria yang baik hati ini, menolong sesama. Atau mungkin kalian kadang-kadang pikir, Kak, tapi dia bukan teman aku, dia suka jahat sama aku, dia suka bully aku Kak waktu masih di sekolah, dia suka ngata-ngatain aku, dia suka nyontek ulangan aku Kak, dia suka rebut PR aku. Atau mungkin kakak adik kalian, aku gak suka Kak sama kakak aku, sama adik aku, dia suka ngerebutin mainan aku. Tapi ketika mereka membutuhkan pertolongan, apakah adik-adik mau menunjukkan hati seperti Tuhan Yesus untuk menolong teman-teman kalian yang sedang membutuhkan pertolongan kalian?
Nah, kalau kalian mau, hari ini kakak mau berdoa untuk kalian yang mau memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus meskipun manusia suka jahat, manusia berbuat dosa, manusia nyakitin hati Tuhan Yesus, manusia selalu gak taat sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus selalu mau tolong kita. Tuhan Yesus selalu memberikan hatinya buat setiap kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang sama setiap kita. Kalau adik-adik mau jadi anak Tuhan Yesus yang memiliki hati yang baik sama seperti orang Samaria yang baik hati ini, adik-adik boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya. Mari ikuti doa kakak bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini aku mau memiliki hati seperti hatimu, yang memiliki belas kasihan terhadap sesamaku, terhadap teman-temanku, bahkan terhadap orang-orang yang mungkin jahat sama aku. Urapi hatiku Tuhan, berkati hatiku Tuhan, supaya aku memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Biarlah kebaikan hatiku dapat dilihat semua orang dan memuliakan nama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik sama-sama angkat kedua tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, itu yang akan menyertai engkau dan setiap langkahmu membuat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, membuat engkau menjadi generasi yang lebih dari pemenang. Apapun yang engkau lakukan pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan pada hari ini sama-sama katakan amin, amin. Kakak percaya setiap adik-adik hari ini yang telah mendengarkan firman Tuhan bukan cuman menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Sekali lagi bilang amin yang kenceng. Amin. Pintar. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah Kids Church kita hari ini, kakak mau titip pesan buat teman-teman adik-adik yang sudah lulus dari kelas 6 SD dan melanjutkan ke tingkat SMP. Boleh kita kasih tepuk tangan dong. Yeay, congratulations adik-adik yang udah naik ke SMP. Sekarang kalian udah jadi ABG nih ya. Wah, akhirnya jadi ABG, nggak Kids Church lagi gitu ya. Nah, adik-adik, karena biasanya kita ngelakuin graduation di Kids Church, tapi karena kita sekarang ibadahnya online, jadi kita akan melaksanakan graduation online gitu ya ceritanya. Nah, buat kalian yang sudah naik ke tingkat SMP, minggu depan kalian akan ibadah di ibadah online JCTBG Junior Church Tapga. Caranya kalian boleh login ke Instagram kalian kalau kalian punya Instagram, atau kalau nggak punya kalian boleh pakai Instagram papa mama kalian, dan kalian boleh buka account @JCTBG. Oke, akunnya ada di sini. Dan ibadah online JCTBG akan dimulai setiap hari Minggu jam 11 siang ya. Jam 11 siang kalian boleh buka di akun Instagram JCTBG dan kalian boleh mengikuti ibadah online di Instagram Live JCTBG buat adik-adik yang sudah naik kelas ke SMP. Sekali lagi, kakak-kakak semua mengucapkan selamat buat kalian yang udah lulus. Ingat, tetap menjalankan sekolah kalian walaupun sekarang masih sekolah online, tetap rajin, tetap semangat. Dan buat adik-adik semuanya, stay healthy, stay in prayer, keep in faith semuanya. Dan selamat hari Minggu, kita jumpa lagi minggu depan. Dadah. Hai adik-adik, sekarang saatnya kita ayat hafalan yuk. Ikutin Kak Santi ya. Ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya
itu. Sudah hafal belum? Yuk ikutin sekali lagi sama Kak Santi. Kita hafal bareng-bareng ya. Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Yuk dihafal di rumah ya. Tuhan berkati. Shalom adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan perkatakan Pentakosta yang ketiga. Semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan kata ya. Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman Nuh. 2. Penilaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia yang penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik siap menjadi agen Pentakosta yang ketiga, yang siap kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.